Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Santikatanya. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa'idha qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma yanallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang artinya, dan apabila mereka permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Perintah itu sangat tegas dan penting. Bahkan Allah menyuruh orang untuk meninggalkan kegiatan jual beli saat azan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Maksudnya, apabila imam naik mimbar dan muazin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Tafsirnya, seruan Allah terhadap orang-orang beriman atau umat Islam, dan umat Islam diwajibkan untuk meninggalkan segala pekerjaannya seperti menuntut ilmu dan jual beli. Dimanapun dan kapanpun kaum muslimin berada, serta apapun yang mereka kerjakan, mereka dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah. Mengacu kepada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10, umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti sholat dan selalu giat berupaya atau memperagakan pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti memperagakan pekerjaan keras dan berupaya bisa secara sungguh-sungguh. Selain berisikan perintah melaksanakan sholat Jumat, juga memerintahkan setiap umat Islam untuk berupaya atau memperagakan pekerjaan mencari rezeki sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memerintahkan manusia untuk memperagakan keseimbangan antara kehidupan di alam dan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Caranya yaitu, selain selalu melaksanakan ibadah ritual, juga giat memperagakan pekerjaan yang memenuhi makanan. Adapun asbabun nuzul surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Jumat, lalu datanglah rombongan pedagang atau ia membuat semua jemaah menyongsong mereka dan meninggalkan hanya sekitar 12 orang yang dalam majelis Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan menurut riwayat Abu Hayyan bahwa tindakan penduduk Mekah yang meninggalkan khutbah Jumat dan bergegas menuju ke dia adalah karena saat itu maka tengah dilanda paceklik sehingga harga barang melambung tinggi. Alasan lainnya adalah karena kehabisan masuknya para dihias ini, disertai dengan iringan bunyi-bunyian yang menjadi tontonan menarik bagi masyarakat Mekah. Hari Jumat merupakan hari penuh berkah bagi umat muslim. Pada hari ini ada satu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki, yaitu salat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa salat Jumat wajib hukumnya bagi laki-laki yang sudah balik. Ada beberapa larangan yang dilakukan saat sedang mendengarkan khutbah Jumat. Yang pertama, berbicara saat khatib sedang Jumat. Ada beberapa larangan yang dilakukan saat sedang mendengarkan khutbah Jumat. Yang pertama, berbicara saat khatib sedang khutbah. Alal Imamu Ahmad rahimahullah hatta sana Banu Numat an Mujalid an
Sya'ya an ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma takallama yaumal jum'ati wal imam yakhutub fa huwa kama salil himari yahmilu asfara wala yaqulu lahu anshab ala laisa lahu jama'ah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Namir dari Mujalid dari Asyabi dari Ibnu Abbas yang telah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, maka perumpamaannya sama dengan keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal, dan orang yang berkata kepadanya, diamlah, maka tiada pahala Jumat baginya. Yang kedua, melangkahi pundak orang lain. An Sahli bin Mu'adz bin Asirat an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhata riqaban nasi yaumil jumati tukhidam jisra ila jahannam, yang artinya barang siapa di hari Jumat melangkahi pundak orang lain, maka akan dibuatkan baginya jembatan ke jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Larangan ini ditujukan bagi orang yang terlambat datang ke masjid saat khatib sedang berkhutbah, lalu melihat ada celah di shaf dan berupaya melewati pundak orang lain untuk menempati celah yang kosong tersebut. Namun, jika melewati pundak orang lain sebelum khatib naik mimbar itu untuk khutbah, maka dibolehkan. An Jabir bin Abdullah anna rajulan dakhala al-masjid yawmal jum'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutbu faja'ala yataqatta an-nasa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adri faqad adaita wa anaita. Dari Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Laki-laki itu melangkahi orang-orang hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduk, sungguh engkau telah terlambat dan menyakiti orang lain. Yang ketiga, duduk sambil memeluk lutut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil jubati yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Nawawi mengatakan larangan duduk memeluk lutut saat mendengarkan khutbah agar tetap terjaga dan tidak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Setelah menunaikan sholat Jumat, diperintahkan untuk menyebar ke muka bumi untuk mencari rezeki, dan Allah memerintahkan kita untuk mencari karunia Allah atau bekerja dan memperbanyak mengingatnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.